keberadaan negara dalam berinteraksi dengan negara lain, dalam perannya di forum-forum internasional akan bergantung pada presidennya. Nah, dalam kaitan inilah pentingnya seorang presiden menyampaikan apa yang akan menjadi kebijakan ketika memimpin negara sebesar Republik Indonesia dalam kancah global, regional, maupun bilateral. Itu inti dari politik internasional. Hal yang kedua adalah tentu negara harus siap di dalam menghadapi berbagai ancaman, khususnya ancaman-ancaman yang dapat mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia. Negara juga kadang akan diminta untuk berkontribusi pada lembaga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait dengan operasi-operasi militernya. Kira-kira itu salah satu unsur dari ketahanan nasional. Baik, Bapak dan sekalian, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, dalam konteks itulah saat ini dalam debat calon presiden, pentingnya Bapak-Bapak sekalian menyampaikan visi dan misi dalam kaitan dengan politik internasional dan ketahanan nasional. Akan dibawa kemana negara kesatuan Republik Indonesia? Untuk itu, saya akan persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Prabowo Subianto selama 4 menit untuk menyampaikan visi misinya. Saya persilakan. Terima kasih saudara moderator. Kalau kita bicara politik luar negeri dan kita bicara tentang ketahanan nasional, mau tidak mau kita bicara tentang tujuan kita bernegara. Tujuan kita bernegara adalah tentunya mencari keamanan bersama. Tetapi kemudian yang lebih penting adalah kita mencari kemakmuran bersama. Nah, karena itu politik luar negeri mau tidak mau adalah cermin dari kondisi dalam negeri. Politik luar negeri tidak akan berarti kalau kekuatan dalam negeri kita lemah. Karena itu saya terus-menerus selalu bicara tentang bagaimana Indonesia mengamankan kekuatan nasionalnya dan mengamankan kekayaan nasionalnya. Ini yang menjadi fundamental. Kita tentunya berada dalam letak geografis yang sangat unik dan strategis. Kita berada di antara 2 benua dan 2 samudra besar. Lintasan perdagangan yang sangat besar meliwati jalur-jalur laut kita. Banyak negara tergantung terhadap kondisi yang aman di Nusantara ini. Tetapi kita juga tidak boleh tidak memperhatikan kondisi kita yang sebenarnya. Saudara-saudara sekalian, terlalu banyak kekayaan nasional kita yang diambil mengalir ke luar negeri. Terlalu banyak. Mungkin ini tidak menyenangkan bagi banyak orang kalau saya bicara terus mengenai hal ini. Tetapi menurut saya ini adalah kunci daripada suatu politik luar negeri yang kuat. Kalau kita mengamankan kekayaan kita, kalau ekonomi kita kuat, kalau rakyat kita cukup makan, cukup papan dan cukup sandang, kalau rakyat kita sejahtera, ketahanan kita akan kuat. Jadi saudara-saudara sekalian, ketahanan nasional, keamanan nasional, keselamatan nasional kita terletak kepada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tidak mungkin kita jadi negara yang merdeka, tidak mungkin kita jadi negara yang terhormat kalau rakyat kita miskin. Jadi ini
menjadi dasar daripada politik luar negeri saya harus membenahi kondisi dalam negeri Republik Indonesia. Saya bersama Hatta Rajasa harus membereskan masalah-masalah di dalam negeri. Ekonomi kita harus kuat, kekayaan nasional kita harus kita amankan, baru kita memperkuat semua sendi-sendi kekuatan nasional, dan dengan demikian kita akan disegeni oleh semua negara. Intinya adalah kita tidak ingin punya musuh. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Kita ingin damai dengan semua orang, tapi kita cinta kemerdekaan kita. Tidak sejengkal tanah pun akan kita lepas. Kita akan pertahankan Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Selanjutnya saya akan persilahkan kepada Pak Joko Widodo selama 4 menit juga untuk menyampaikan visi misinya. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Prabowo Subianto, Ibu dan Bapak sekalian, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Prinsip dasar politik luar negeri kita adalah bebas aktif untuk ketahanan nasional kita. Untuk mencapai itu ada 4 prioritas yang harus kita kedepankan. Yang pertama adalah perlindungan warga negara Indonesia. Ini menyangkut TKI. Dan malam hari ini saya ingin mengucapkan duka cita yang dalam-dalamnya atas kecelakaan kapal TKI kita di perairan Malaysia. Semoga semuanya selamat. Yang kedua, masalah perlindungan sumber daya alam maritim kita dan perdagangan. Yang ketiga, produktivitas dan daya saing. Dan yang keempat adalah keamanan regional kawasan dan menjaga ketertiban dunia. Di sini saya, Jokowi dan JK punya komitmen mendukung penuh Palestina untuk menjadi negara yang merdeka, menjadi negara yang berdaulat, dan mendukung penuh Palestina untuk masuk sebagai anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, untuk kepentingan di atas, tadi yang sudah saya sampaikan, ada 3 strategi diplomasi yang akan kita kerjakan, yaitu pertama antar pemerintah, yang kedua antar pelaku bisnis dengan pelaku bisnis, yang keempat antar masyarakat dengan masyarakat negara kita dengan negara yang lainnya. Politik luar negeri di atas perlu didukung oleh sebuah ketahanan nasional yang kuat. Dan pejuang-pejuang kita telah mendarmabatikan darah dan nyawanya kepada Republik ini. 2 minggu yang lalu saya ketemu Pak Sulkin GP dari Jawa Barat. Beliau bercerita mengenai waktu beliau membawa prajurit dari Jogja menuju ke Bandung, Jawa Barat. Banyak sekali, puluhan yang gugur, dan itulah tekad kami, ingin membangun ketahanan nasional kita yang kuat. Lewat apa? Yang pertama, kesejahteraan prajurit dan keluarganya harus diurus. Yang kedua, lewat modernisasi alat-alat pertahanan, termasuk di dalamnya pertahanan cyber dan pertahanan hibrid. Kemudian yang ketiga, yaitu mengenai modernisasi dan industri pertahanan yang kita punyai harus kita perkuat lagi. Kami Jokowi JK yakin bahwa pergeseran geopolitik dan geoekonomi dari barat menuju ke Asia harus kita hadapi, karena inilah sebenarnya kesempatan kita menjadi sebuah negara besar. Oleh sebab itu ke depan kita harus memenangkan pertarungan ini, pertarungan di samudra, pertarungan di maritim. Ke depan kita ingin Indonesia menjadi sebuah poros maritim dunia. Kita ingin
menang di laut. Kita ingin negara ini berwibawa. Kita ingin negara ini dihormati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Joko Widodo. Para pemirsa sekalian, kita harus jeda dan kita akan memasuki segmen berikutnya, yaitu segmen penajaman visi misi. Oleh karena itu, kita tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden, KPU telah melakukan pemutakhiran data pemilih dan menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT. Belum terdaftar juga? Segera ke PPS di desa atau kelurahan sesuai domisili kartu identitas Anda. Di sana Anda akan didata dalam daftar pemilih khusus atau DPK. Jangan lupa, coblos pemimpin baru untuk harapan baru. Baik, terima kasih para pemirsa sekalian. Kita sudah memasuki segmen ketiga sekarang. Segmen ini saya akan bertanya dengan pertanyaan sama kepada kedua calon presiden. Saya akan membacakan supaya pertanyaannya betul-betul sama. Indonesia merupakan sebuah negara yang kerap kepentingannya berbenturan dengan negara lain. Dari perspektif politik internasional dan ketahanan nasional. Bagaimana Bapak menangani berbagai dinamika yang ada? Seperti masalah penetapan batas, masalah klaim tumbang tindih dengan negara tetangga, bahkan penanganan para pencari suaka, tanpa merusak hubungan baik antar negara. Dalam kaitan tersebut, apakah akan ada ruang untuk digunakannya diplomasi militer? Baik, saya akan beri kesempatan kepada Pak Prabowo untuk pertama menjawab pertanyaan ini. Saya persilakan. Terima kasih, saudara moderator. Memang tugas utama sebuah pemerintahan adalah untuk melindungi segenap tumpah darah, dan karena itu tugas pemerintah haruslah menjaga kepentingan nasional bangsa kita. Apabila kepentingan nasional bangsa kita terusik atau berbenturan dengan negara lain, tentunya kita harus mempertahankan kepentingan nasional kita. Nah, disinilah selalu kita kembali kepada kekuatan nasional. Jadi kita selalu harus berdialog. Saya selalu tadi prinsip yang saya sampaikan, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Kita butuh persahabatan dengan semua lingkungan kita. Kita tidak punya masalah prinsip. Kita menghormati semua negara, tetapi ada kepentingan inti yang tidak bisa kita tawar-menawar, yaitu keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak satu jengkal pun akan kita lepas atau kita biarkan lepas. Tidak satu jengkal pun. Tidak 1 meter pun atau senti pun laut kita akan kita serahkan kemanapun. Tapi ini semua merupakan kepentingan inti kita, core national interest, hak kita untuk membelanya,
hak kita untuk mempertahankannya, tetapi ujung-ujungnya adalah kekuatan nasional kita. Kita boleh teriak-teriak, tapi di ujungnya bisa enggak kita pertahankan core national interest kita, inti daripada kepentingan nasional kita. Jadi saya akan mengutamakan diplomasi, persahabatan. Saya ingin mengedepankan the good neighbor policy, politik tetangga yang baik. Kita akan selalu santun sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kita selalu tenggang rasa dengan bangsa lain. Kita akan mengerti dan berusaha mengerti kepentingan bangsa lain, tapi kita juga akan meyakinkan bangsa lain, tolonglah mengerti kesulitan Indonesia, tolonglah mengerti kepentingan Indonesia. Dan saya kira dengan saling pengertian, insya Allah kita akan mencapai persahabatan yang baik di antara semua lingkungan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Pertanyaan yang sama saya akan tujukan juga kepada Pak Joko Widodo. Saya ulang saja Pak, supaya tidak lupa. Indonesia merupakan sebuah negara yang kerap kepentingannya berbenturan dengan negara lain. Dari perspektif politik internasional dan ketahanan nasional, bagaimana Bapak akan menangani berbagai dinamika yang ada, seperti masalah penetapan batas, klaim tumpang tindih, bahkan penanganan para pencari suaka, tanpa merusak hubungan baik antar negara. Dalam kaitan tersebut, apakah akan ada ruang untuk digunakannya diplomasi militer? Saya persilahkan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada 3 strategi diplomasi yang akan kita gunakan, yaitu G2G, B2B, dan P2P. Oleh sebab itu, kalau ada sebuah benturan, ada dinamika dengan negara yang lain, masalah tapal batas, tentu saja yang kita utamakan, yang kita kedepankan terlebih dahulu adalah diplomasi pemerintah dengan pemerintah. Dengan cara-cara seperti itulah saya kira nanti tapal batas kita, baik yang di darat maupun yang di laut, akan bisa kita selesaikan. Tetapi kalau yang dimasalahkan ini tidak selesai, tentu saja masih bisa kita carikan jalan keluar lagi tanpa melalui perang. Selalu saya sampaikan bahwa diplomasi dialog, diplomasi pemerintah dengan pemerintah inilah yang akan terus kita lakukan. Kalau mentok-mentoknya ya dibawa ke Mahkamah Internasional untuk diputuskan. Tetapi bahwa diplomasi ini harus dikerjakan terlebih dahulu seintensif mungkin, sebisa-bisanya, sehingga apa yang menjadi kepentingan nasional, apa yang menjadi kepentingan rakyat, apa yang menjadi kepentingan untuk ketahanan nasional kita tidak terganggu karena benturan, karena masalah dinamika kita dengan negara yang lain. Kami meyakini bahwa apabila kita bisa mengirimkan diplomat-diplomat kita yang baik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, setiap problem pasti ada solusinya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Itulah saya kira diplomasi yang ingin kita kedepankan, baik mengenai tapal batas, baik mengenai pencari suaka, semuanya kita lakukan lewat diplomasi dan tanpa berpikiran bahwa kita ingin mengedepankan lewat senjata atau lewat perang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Joko Widodo. Saya akan bertanya, pertanyaan kedua yang saya tujukan terlebih dahulu kepada Pak Joko Widodo. Ada 2 subpertanyaan. Bagaimana upaya Bapak dalam memberikan perlindungan warga negara di luar negeri, terutama para pekerja perempuan? Yang kedua, bagaimana
Bapak membuat kebijakan-kebijakan untuk mengambil peran penting yang menjadikan Indonesia disegani oleh banyak negara termasuk di luar kawasan. Lebih khusus, Indonesia menjadi pemimpin di ASEAN. Saya persilahkan. Terima kasih. Untuk masalah TKI, persoalan yang harus kita selesaikan adalah yang pertama masalah sebelum penempatan. Ini harus rampung dulu, harus dirampungkan dulu. Baik mengenai seleksi, baik mengenai pelatihan bagi TKI itu harus betul-betul detail dilihat dan diawasi. Jangan sampai yang kita kirim ke sana adalah yang belum melalui seleksi dan belum melalui sebuah pelatihan-pelatihan. Kemudian kalau sudah dikirim, data di kedutaan besar kita harus komplit. Artinya apa? Kedutaan besar kita, KBRI kita bisa memberikan perlindungan kepada warga yang ada di negara itu. Dan tentu saja itu harus dikontrol, harus ada manajemen pengawasan, harus ada cek setiap bulannya. Apakah kondisi mereka dalam kondisi yang baik? Apakah kondisi mereka tidak pada kondisi yang disiksa atau dianiaya? Ini tugas KBRI, terutama di negara-negara yang TKI-nya banyak. Kemudian yang ketiga juga kita tidak usah mengirim kepada negara yang tidak mempunyai undang-undang perlindungan yang jelas terhadap TKI. Lebih baik kita moratorium saja. Kita harus tegas hal seperti ini, karena ini menyangkut nyawa, menyangkut warga negara kita yang ada di negara yang lain, dan menyangkut harkat martabat kita. Kemudian yang kedua mengenai peran penting kita. Saya kira kita pernah jaya saat kita mengadakan konferensi Asia Afrika. Ini bisa kita ulang, tadi di depan sudah kami sampaikan, apabila kita bisa membangun sebuah poros maritim dunia yang baik, sehingga peran kita di situ jelas. Negara yang lain akan mau tidak mau berkepentingan terhadap kita, mau tidak mau akan mendekati kita, karena mereka mempunyai kepentingan untuk masuk ke dalam perairan kita. Peran-peran seperti itulah yang menjadi kunci negara kita berwibawa, negara kita dihormati, dan peran-peran seperti itulah yang akan dilihat oleh negara yang lain, bahwa kita memang negara yang wajib dihormati mereka, bahwa kita adalah negara yang wajib disegani oleh mereka. Kuncinya ada di situ. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Pak Joko Widodo. Saya akan beralih sekarang kepada Pak Prabowo dengan pertanyaan yang sama. Saya akan ulangi, bagaimana upaya Bapak dalam memberikan perlindungan warga negara di luar negeri, terutama pekerja perempuan? Dan subpertanyaan berikutnya adalah bagaimana kebijakan Bapak agar peran penting yang menjadikan Indonesia disegani oleh banyak negara termasuk di luar kawasan dan Indonesia menjadi pemimpin di ASEAN. Saya persilahkan. Terima kasih saudara moderator. Tenaga kerja kita yang kerja ke luar negeri, mereka berangkat karena terpaksa. Mereka berangkat karena di Indonesia tidak ada lapangan kerja. Mereka bekerja karena mereka harus mencari sesuap nasi untuk menghidupi anak-anak mereka atau orang tua mereka. Mereka datang dari tempat-tempat yang sangat miskin. Saya punya pengalaman langsung karena saya pernah tinggal di luar negeri. Selalu saya lihat mereka di Timur Tengah, di Malaysia, di mana-mana. Dan saya pernah punya pengalaman untuk membantu satu tenaga kerja wanita dari Nusa Tenggara Timur, daerah Atambua. Dia datang dari keluarga 10 anak yang sangat miskin. Dia pergi pada usia dia baru 15 tahun dan akhirnya dia teraniaya, tersiksa
dan akhirnya dia snap psikologis, dia membunuh majikannya, dan akhirnya kita harus membantu dan menyelamatkan nyawanya. Jadi intinya adalah karena kemiskinan yang mendalam di daerah-daerah yang tertinggal. Karena itu saya dalam hari ini sependapat dengan Pak Jokowi. Ya, kalau beliau punya pendapat yang bagus, saya hormati dan saya katakan itu memang bagus. Kita harus menseleksi dan kita harus mendidik dan kita harus menyiapkan dan kita harus mensertifikasi. Karena masalahnya adalah banyak tenaga kerja yang diselundupkan. Jadi ini adalah illegal human traffic. Ini bukan tenaga kerja yang disiapkan. Kewajiban pemerintah kita harus siapkan tenaga-tenaga kerja dengan pendidikan yang baik, supaya pekerjaan mereka di luar pun penghasilannya baik. Tidak hanya jadi tukang sapu, tidak hanya jadi pembantu rumah tangga. Ini membutuhkan uang. Uang hanya ada kalau ekonomi baik. Ini menyangkut jawaban pertanyaan kedua. Peran penting Indonesia. Indonesia hanya akan disegani bukan karena konferensi yang banyak. Indonesia akan disegani kalau rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur, rakyatnya bisa makan, bisa bekerja, bisa ke sekolah, bisa dapat rumah sakit dan pelayanan kesehatan yang baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Para hadirin sekalian dan para pemirsa, kita sudah melewati segmen ketiga dan sebentar lagi kita akan memasuki segmen keempat. Oleh karena itu, para pemirsa di rumah untuk setia bersama kami setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, para hadirin sekalian, kita akan memulai segmen keempat. Di dalam segmen keempat ini, para capres akan bertanya dan kemudian saling menjawab. Ada waktu 1 menit bagi capres untuk bertanya dan kemudian capres yang lainnya akan menjawab dalam waktu 2 menit. Ini memang di Indonesia demokrasi sangat luar biasa. Kalau saja pemirsa mendengar apa yang terjadi di ruangan ini, kita akan bangga bahwa Indonesia memiliki demokrasi seperti ini. Dan di Indonesia juga para calon presiden bisa saling bertanya dan kemudian saling memberikan penjelasan. Baik, saya akan memulai dari Pak Joko Widodo untuk menyampaikan pertanyaan dalam waktu 1 menit kepada Pak Prabowo. Saya persilakan Pak Joko. Bapak Prabowo, Bapak sering mengatakan mengenai pentingnya perubahan dan soal perubahan. Pertanyaan saya, bagian yang mana dari kebijakan luar negeri pemerintah sekarang yang harus diubah? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Joko Widodo. Saya sering bicara perubahan, tetapi kalau yang tidak perlu dirubah, ya tidak usah dirubah. Jadi kebetulan di bidang politik luar negeri, saya melihat bahwa politik luar negeri Indonesia sekarang di bawah pemerintah SBY sudah dalam jalur yang benar. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Jadi kalau yang sudah baik, untuk apa dirubah? Jadi jangan salah arti, saya ingin mengusung perubahan pada bidang dan sektor di mana perlu ada perubahan. Kalau ada kekurangan kita perbaiki. Kalau sudah baik, untuk apa kita perbaiki? Kalau sudah baik kita pertahankan, kita teruskan.
Jadi kebetulan harus diakui bahwa dalam hal politik luar negeri, ya pemerintah SBY saya kira cukup menonjol, cukup diakui. Ya, itu salah satu prestasi beliau. 10 tahun membawa stabilitas, perdamaian, ya, dan hal ini jangan dianggap remeh. Perdamaian jangan dianggap remeh. Kita lihat tiap malam di televisi, di Timur Tengah, di mana-mana negara lain penuh perang saudara dan kekacauan. Ya, kalau ada sekarang pemerintah yang punya politik yang benar, politik luar negeri, saya yang pertama mengakui, saya tidak minta perubahan asal perubahan. Ya, itu mungkin salah pengertian Pak Joko Widodo. Saya ingin yang baik kita pertahankan. Kalau bisa kita tingkatkan. Jadi good neighbor policy, stabilitas dan perdamaian untuk Indonesia. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Sekarang giliran Pak Prabowo untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pak Joko Widodo. Saya persilakan Pak. Pak Joko Widodo, bagaimana pendapat Bapak tentang peran Indonesia dalam WTO, World Trade Organization, Organisasi Perdagangan Dunia? Apakah kita merasa manfaat atau menurut Bapak jalan ke depan bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Pak Prabowo. Saya persilahkan Pak Joko Widodo, 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Kita ikut di WTO memang ada plus minusnya. Dalam hal perdagangan, baik waktu kita masuk ke barang-barang kita masuk ke sebuah negara, ada tarif dan non tarif, ada barier juga di sana. Oleh sebab itu, kalau kita tidak ikut di dalam WTO, barang-barang kita juga akan sulit untuk masuk ke sebuah negara. Dan menurut saya, kita ikut WTO akan untung asal kita punya produktivitas, kita punya daya saing, dan barang-barang kita kompetitif di pasar dunia. Sehingga kita bisa masuk ke semua negara. Bisa masuk ke semua negara. Oleh sebab itu, pentingnya kita memperkuat produktivitas dan daya saing itu. Dan kalau ada barang yang masuk dari luar ke Indonesia, tentu saja ini juga sangat mengganggu kita. Tetapi sekali lagi, kalau harga-harga kita kompetitif, kalau harga-harga kita bisa bersaing, saya kira tidak ada masalah. Hanya sekarang memang daya saing kita ini rendah. Inilah saya kira yang harus kita kerjakan. Inilah yang menjadi PR kita, agar kita mempunyai harga-harga yang produktif, harga-harga yang punya daya saing, sehingga kita bisa masuk ke pasar mana saja. Tugas kita ke depan saya kira ini, agar barang-barang industri kita yang berorientasi ekspor itu bisa masuk ke semua pasar. Meskipun kita ngerti bahwa mau masuk ke sebuah pasar harus ada eco-labeling, ingin masuk ke sebuah pasar harus karantina, di sana terlebih dahulu pasti ada yang tarif maupun non tarif, ada barier di sana. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Joko Widodo. Selanjutnya saya persilakan Pak Joko Widodo untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pak Prabowo Subianto. Saya persilakan. Terima kasih. Bapak Prabowo, ancaman terbesar apa yang sedang dan mungkin dihadapi Indonesia? Dan bagaimana mengatasinya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko Widodo pertanyaannya. Saya akan persilakan Pak Prabowo untuk menyampaikan dalam waktu 2 menit. Saya minta klarifikasi, apakah ancaman dari luar negeri atau ancaman dari dalam negeri, Pak Joko Widodo? Dua-duanya saya kira, Pak. Baik. Enggak, Bapak tanya ancaman terbesar, ya. Baik, kalau begitu saya simpulkan ancaman terbesar dari luar negeri dan ancaman terbesar dari dalam negeri. Baik, saya lihat ancaman terbesar dari dalam negeri adalah bahwa
ada negara-negara lain atau negara-negara tertentu yang akan mengklaim wilayah nasional kita di laut maupun berbagai pulau. Jadi ini menurut saya harus kita siap menghadapi. Kalau ancaman yang terbesar dari dalam negeri menurut saya adalah kemiskinan yang saya selalu dengung-dengungkan, terutama adalah kekuasaan bangsa Indonesia sendiri atas kekayaan alamnya. Ini menurut saya ancaman terbesar. Tidak dikuasainya oleh bangsa sendiri kekayaan alam kita. Kalau dengan demikian kita tidak punya tabungan kekayaan nasional untuk menghadapi kebutuhan mengurangi kemiskinan rakyat kita. Saya kira. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Prabowo. Sudah cukup ya Pak ya. Baik, selanjutnya saya ingin beri kesempatan kepada Pak Prabowo untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pak Joko Widodo. Saya persilakan Pak, 1 menit. Saudara Joko Widodo, tadi Bapak tanya ancaman terbesar, saya balik bertanya. Saya ingin bertanya kira-kira strategi Bapak ataupun kebijakan Bapak bagaimana seandainya ada wilayah nasional kita yang diduduki oleh bangsa lain atau diklaim dan selanjutnya diduduki. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Saya persilakan kepada Pak Joko Widodo 2 menit untuk menjawabnya. Saya kira jawaban saya sama bahwa diplomasi pemerintah dengan pemerintah akan kita kedepankan terlebih dahulu. Kemudian juga tentu saja ada tahapan-tahapan menuju ke sana. Kalau memang pendudukan itu, pendudukan jelas bahwa pulau itu adalah milik kita, ini akan berbeda. Karena sudah menyangkut kedaulatan kita, sudah menyangkut kepentingan nasional kita, sudah menyangkut kepentingan rakyat kita. Ini beda. Tetapi kalau memang karena masalah batas yang masih belum jelas, batas maritim yang belum jelas, batas patok di darat yang belum jelas, diplomasi pemerintah dengan pemerintahlah yang ingin kita kedepankan. Tetapi kalau sudah menduduki dan itu jelas milik kita, ya apapun ini akan kita lakukan, apapun akan kita lakukan. Kita harus tegas bahwa hal-hal yang menyangkut kedaulatan dan itu jelas wilayah kita, ya kita akan buat rame Pak. Enggak, karena jangan dipikir saya tidak bisa tegas. Karena tegas menurut saya adalah berani memutuskan dan berani mengambil risiko. Risiko itulah yang akan saya ambil sebagai pimpinan nasional. Kalau memang betul-betul mereka menduduki wilayah yang merupakan kedaulatan kita, apapun akan saya pertaruhkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko Widodo. Tadi ada kata-kata tegas, Pak Prabowo juga. Kalau boleh tegas, boleh senyum ya Pak ya. Terima kasih, senyum penting Pak. Para pemirsa sekalian, kita sudah menyelesaikan segmen keempat dan kita harus tunggu ke segmen berikutnya, yaitu segmen kelima, di mana para calon presiden akan bertanya, kemudian yang lainnya akan memberikan jawaban, lalu ditanggapi oleh calon presiden berikutnya, dan kemudian ditanggapi lagi. Dan ini akan menurut saya semakin seru. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tunggu pesan berikut ini. Baik, terima kasih para hadirin dan pemirsa sekalian. Kita akan memasuki segmen kelima. Segmen ini
akan dibagi sebagai berikut. Ada pertanyaan dari calon presiden yang satu, kemudian akan dijawab oleh calon presiden berikutnya. Pertanyaan dalam waktu 1 menit, jawaban dalam waktu 2 menit, kemudian akan ditanggapi jawaban tersebut selama 2 menit, dan kemudian tanggapan tersebut akan ditanggapi lagi. Saya akan memulai dengan Bapak Prabowo Subianto untuk bertanya kepada Bapak Joko Widodo. Saya persilahkan, Pak. Terima kasih, Saudara Moderator. Saudara Joko Widodo, Bapak sering bicara tentang drone, tentang teknologi tinggi dan sebagainya. Salah satu tentunya kalau kita bicara drone dan sebagainya, masalah satelit menjadi sangat strategik di dalam ketahanan nasional kita. Masalahnya adalah waktu pemerintahan dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Indonesia menjual perusahaan yang sangat strategik, yaitu Indosat. Pada saat Indosat memiliki 2 posisi geostasioner di atas wilayah udara kita. Saya bertanya, apabila Bapak jadi presiden, apa langkah Bapak? Apakah akan membeli kembali atau bagaimana Indosat itu? Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Saya persilahkan kepada Bapak Joko Widodo untuk menjawab pertanyaan tersebut. Iya, masalah drone ini adalah kita ingin melompati sebuah alutsista yang konvensional menuju ke alat pertahanan yang berteknologi tinggi. Ini penting sekali karena wilayah kita ada 17.000 pulau yang harus kita awasi dan ke laut kita yang begitu luasnya. Oleh sebab itu drone di 3 wilayah ini penting sekali, meskipun kita kalau punya drone pun masih satelitnya masih ikut menyewa ke negara yang lain. Tetapi ke depan kalau kita tidak memulai sekarang, kapan lagi kita harus mulai? Drone-nya bisa kita beli sekarang dan alih teknologinya bisa kita lakukan. Satelitnya pun juga bisa kita sekarang nebeng dulu, tetapi harus punya target bahwa kita harus punya satelit sendiri pada suatu saat, ada targetnya. Dan yang kedua mengenai Indosat. Ini perlu kami sampaikan bahwa saat itu tahun 98 itu krisis berat. Dan pada saat Ibu Megawati menjadi presiden saat itu, kondisi ekonomi masih belum baik. Kita jangan berbicara sekarang pada posisi normal, tetapi bicaralah pada saat krisis dan imbas dari krisis. Keuangan APBN kita masih berat. Oleh sebab itu, waktu Indosat kita jual, seharusnya kita juga harus melihat ada klausul apa di situ. Klausulnya jelas bahwa bisa kita ambil kembali. Hanya sampai sekarang belum kita ambil. Oleh sebab itu, ke depan saya kira kuncinya hanya satu, yaitu kita buyback kembali. Kita ambil kembali saham itu dan menjadi milik kita lagi. Oleh sebab itu, ke depan ekonomi kita harus di atas 7%. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko Widodo. Saya persilakan Pak Prabowo untuk menanggapi. Jadi saya sudah dapat suatu penjelasan. Jadi Bapak berniat akan membeli kembali Indosat apabila Bapak jadi presiden. Begitu. Jadi berarti memang itu Bapak akui sebagai sarana strategis yang harus dikuasai oleh bangsa Indonesia dan yang memang seharusnya tidak dijual ke bangsa lain. Begitu. Terima kasih. Baik, cukup Pak Prabowo. Kalau sudah cukup, saya persilakan Pak Joko Widodo untuk menanggapi. Pak Prabowo, tadi sudah jelas sekali saya sampaikan bahwa saat itu adalah saat kondisi krisis dan masih terimbas krisis. Bayangkan kalau kita kondisi krisis, kemudian kita membutuhkan uang, kita membutuhkan anggaran untuk menggerakkan ekonomi kita, dan yang kita punyai, yang bisa kita jual adalah barang itu, tentu saja itu akan dilakukan.
Dengan catatan tadi juga sudah saya sampaikan bahwa itu masih bisa kita beli lagi. Saya kira dalam jual beli seperti itu, jual beli saham pun kita bisa jual dan kita bisa beli kembali. Tetapi untuk hal-hal yang sangat strategis ke depan, saya kira memang ini harus menjadi incaran kita pertama, bahwa Indosat harus kita beli kembali. Tentu saja dengan harga yang wajar. Jangan sampai kita membeli dengan harga yang tidak wajar. Dan peran itu harus dilakukan oleh pemerintah yang akan datang. Jangan menyalahkan pemerintah yang dulu, karena pemerintah yang dulu juga kondisionalnya berbeda. Kondisi krisis dengan kondisi normal itu jelas sangat berbeda. Kondisi pada saat normal dengan kondisi saat rupiah kita jatuh saat itu juga sangat berbeda. Kondisinya sangat berbeda. Sehingga tidak bisa dibandingkan saat 98, saat 2003, dan saat sekarang 2014. Kondisinya jelas sangat berbeda. Hanya kita tentu saja tidak usah melihat ke belakang, kalau saya inginnya melihat ke depan. Ke depan itu harus diambil lagi dan kita pakai untuk tadi satelit, kita pakai untuk mengembangkan drone kita, dan ke depan kita ingin agar pertahanan kita, baik pertahanan cyber, pertahanan hibrid harus kita punyai. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Joko Widodo. Selanjutnya saya akan persilakan Pak Joko Widodo untuk memulai pertanyaan kepada Pak Prabowo Subianto. Saya persilakan Pak, 1 menit. Terima kasih. Bapak Prabowo, kita ingin membangun industri pertahanan nasional kita. Untuk itu telah diproduksi Panzer Anoa. Ini gagasannya Pak JK dan terlaksana. Dan pada saat yang sama, pemerintah juga membeli tank Leopard. Tank Leopard ini berat, kurang lebih 60-an ton. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini? Terima kasih. Terima kasih Pak Joko Widodo. Pak Prabowo, saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi mengenai pemilihan alat peralatan pertahanan tentunya sudah melalui rangkaian pembahasan dan penelitian daripada pihak-pihak yang berwenang. Kementerian Pertahanan, Angkatan Darat, dan selanjutnya. Jadi kalau kita lihat, ada yang berpendapat bahwa main battle tank sejenis Leopard mungkin tidak cocok untuk wilayah Indonesia. Ternyata itu adalah pandangan yang keliru. Pandangan yang keliru. Main battle tank bisa dipakai di sebagian wilayah Nusantara. Pertama. Kedua, kita juga sangat aktif berperan dalam PBB. Kita sekarang punya pasukan di Lebanon, kita punya pasukan di Kongo, kita punya pasukan di Afrika Tengah. Kalau tidak salah pasukan perdamaian kita sekarang adalah 4.000 prajurit. Dan kadang-kadang ini tidak hanya peacekeeping, tapi juga peacemaking, peace enforcement. Dalam hal peacemaking, di mana ancaman threat daripada lawan sangat tinggi, saya kira main battle tank sejenis Leopard akan sangat-sangat berguna bagi pasukan TNI. Jadi saya merasa tidak ada masalah. Anoa kita butuh, tapi kita juga butuh main battle tank, dan kita butuh helikopter, dan kita butuh jet fighter generasi kelima, kita butuh kapal selam, kita butuh banyak sekali. Untuk itu ekonomi kita harus kuat, Pak Joko Widodo. Itulah perjuangan saya dan Pak Hatta Rajasa. Pak Joko Widodo, silakan menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Saya persilakan. Kalau menurut saya, yang pertama masalah Panzer Anoa. Ini harus dikembangkan terus oleh industri pertahanan kita. Tidak hanya Panzer Anoa saja, mungkin nanti ada Panzer Banteng dan lain-lainnya. Sehingga
sehingga kita betul-betul mempunyai kekuatan pertahanan yang kita produksi sendiri. Yang pertama, kita ingin itu. Dan yang kedua masalah tank Leopard. Menurut saya, tank ini terlalu berat, Pak Prabowo. Beratnya kurang lebih 62 ton. Lewat jalan kita aja saya kira jalan kita akan rusak semuanya. Apalagi lewat jembatan kita. Jembatan kita jelas tidak kuat menahan tank seberat 62 ton. Oleh sebab itu, kembali lagi, setiap kita ingin membeli sebuah alutista, mestinya harus dihitung apakah medan kita cocok dengan barang itu. Apakah wilayah kita cocok dengan itu? Apakah cuaca di sini cocok dengan barang itu? Dan kembali lagi, saya tetap ingin agar ke depan industri pertahanan kita dikembangkan dengan baik, ditingkatkan dengan baik, diberi anggaran yang baik, sehingga betul-betul kita mempunyai industri pertahanan yang baik, sehingga kita disegani oleh negara-negara yang lain dan tidak tergantung dengan peralatan pertahanan alutista dari luar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko Widodo. Saya persilakan Pak Prabowo untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo. Silakan Pak Prabowo. Saudara Joko Widodo, saya kira pandangan atau pendapat tentang alutsista yang cocok dan tidak cocok itu kita percayakan dan kita serahkan kepada para pakar yang sudah melakukan riset dalam sejarah perang terakhir, dalam perang Vietnam Utara menyerbu ke Vietnam Selatan pakai main battle tank, Pak Joko Widodo. Ya. Mereka pakai main battle tank buatan Rusia. Ya. Jadi ada anggapan bahwa tank sebesar 60 ton dan 70 ton tidak cocok di wilayah-wilayah Indonesia, itu tidak sepenuhnya benar. Ya. Jadi saya sependapat, tapi saya sependapat dengan Bapak, kita harus memperkuat industri dalam negeri, ya, itu, dan saya sangat mendukung setiap usaha untuk benar-benar membuat industri dalam negeri. Ya, jadi itu jangan kita ragukan. Tetapi tank Leopard ini sudah merupakan keputusan Angkatan Darat, keputusan TNI, ya pasti harus kita gunakan dan manfaatkan sebagai bagian daripada arsenal kita. Ya. Jadi saya kira itu, ya, tetap saya utamakan nanti di ujungnya adalah bahwa pandangan saya pertahanan terbaik adalah kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kita boleh punya tank, boleh punya jet fighter, boleh punya semua. Kalau rakyat kita tidak sejahtera, tidak ada gunanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Pak Prabowo, sekarang giliran Bapak untuk bertanya kepada Pak Joko Widodo. Saya persilahkan dalam waktu 1 menit. Saudara Joko Widodo, bagaimana pandangan Bapak tentang peran Indonesia dalam masalah Laut Cina Selatan? Terima kasih. Saya persilakan Pak Joko Widodo. Terima kasih. Ini adalah urusan negara yang lain dengan negara yang lain. Tetapi kalau kita bisa masuk dan berperan juga lebih baik. Tetapi harus kita amati. Harus kita cek apakah kita masuk ke sebuah konflik yang justru membuat kita menjadi berhubungan tidak baik dengan Tiongkok, atau kita bisa memberikan jalan keluar atau solusi bagi konflik itu. Kalau kita yakin kita bisa mencarikan jalan keluar dengan strategi diplomasi yang kita punyai,
saya kira kita masuk saja. Tetapi kalau kita tidak yakin, tidak mempunyai keyakinan bahwa kita bisa menyelesaikan itu, saya kira kita tidak usah ikut-ikutan dalam sebuah konflik yang memang belum jelas arahnya mau kemana. Yang jelas kepentingan nasional tetap nomor satu, tetapi kita juga ingin berperan di dalam setiap masalah-masalah yang ada di kawasan kita, di kawasan regional kita, dengan catatan-catatan bahwa konflik-konflik yang ada itu kita bisa berperan dan bisa kita ikut mencarikan solusi, bisa kita ikut menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Saya kira itu. Baik, saya persilakan Pak Prabowo untuk menanggapi jawaban tadi. Masalahnya Pak Joko Widodo adalah bahwa sebagian wilayah maritim kita termasuk diklaim oleh salah satu negara yang jadi masalah di Laut Cina Selatan. Itu masalahnya. Jadi yang saya ingin tanya, bagaimana sebaiknya kita bersikap dalam hal itu, karena kita juga bagian dari ASEAN. Ya, ada 4 negara ASEAN yang punya klaim. Bagaimana kita sebagai, katakanlah, negara terbesar di ASEAN, apakah kita abstain sama sekali atau kita membela 4 kawan-kawan kita di ASEAN itu dalam masalah Laut Cina Selatan itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Pak Joko Widodo, silakan ditanggapi. Tadi sudah saya sampaikan, kalau kita berperan dan peran itu kita bisa memberikan keuntungan pada negara-negara kawan kita di ASEAN, itu kita lakukan. Tetapi kalau kita tidak mempunyai sebuah solusi yang benar, tidak mempunyai sebuah jalan keluar yang benar, proses diplomasi yang ingin kita lakukan tidak memberikan manfaat untuk apa? Setahu saya, apa yang terjadi di Laut Tiongkok itu, kita tidak mempunyai konflik sama sekali masuk di dalam area yang ada. Hanya memang peran kita, kalau memang dibutuhkan, kita bisa masuk dengan catatan tadi yang sudah beberapa kali saya sampaikan, harus ada manfaatnya, harus bisa memberikan solusi, dan harus bisa memberikan jalan keluar agar konflik itu tidak meluas dan memberikan dinamika yang tidak baik terhadap kawasan di ASEAN ini. Konflik-konflik seperti itu saya kira memang lebih baik apabila secepatnya diselesaikan, dan peran itu saya kira bisa dilakukan dengan strategi diplomasi yang di depan tadi sudah saya sampaikan. Tetapi kalau peran itu memang tidak ada manfaatnya, untuk apa kita melakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko Widodo. Para pemirsa dan hadirin sekalian, sekarang giliran Pak Joko Widodo bertanya. Ini pertanyaan kedua kepada Pak Prabowo dalam waktu 1 menit. Saya persilakan Pak Joko Widodo. Terima kasih. Bapak Prabowo, apa yang salah dalam hubungan Indonesia dan Australia sehingga seringkali naik dan turun, sering sekali panas dan dingin? Terima kasih. Silakan Pak Prabowo. Baik, terima kasih. Saya kira secara jujur saya merasa bahwa masalahnya tidak terletak di pihak Indonesia, Pak Joko. Saya kira masalahnya adalah mungkin Australia ada semacam kecurigaan atau fobia terhadap kita. Ya. Jadi mungkin kita negara yang jumlah penduduknya besar sekali, kemudian dianggap kita seringkali emosional begitu. Kita pernah beberapa kali lakukan tindakan-tindakan militer. Jadi mungkin itu bagi mereka, mereka menganggap kita sebagai ancaman, mungkin. Ya. Saya kira dari kita tidak ada masalah. Jadi tidak ada yang salah dari kita. Kita ingin bersahabat. Semua pemerintah Indonesia yang saya kenal
ya kan, ingin bersahabat baik dengan mereka. Jadi kalau menurut saya nanti kewajiban kita untuk yakinkan kawan-kawan kita di Australia bahwa we want to be good neighbors. Kita ingin jadi tetangga yang baik. Kita tidak mau berbuat yang enggak-enggak, ya. Kita ingin hidup damai dan kita ingin bersahabat sama Australia. Kita bukan ancaman bagi Australia. Kita harus yakinkan mereka dan kita harus buktikan bahwa kita memang niatnya baik. Saya kira begitu, tapi tentunya kita juga harus tegas dalam mempertahankan core national interest kita, kepentingan nasional inti kita. Jadi kita tidak ada masalah sama Australia. Kita harus yakinkan Australia bahwa kita ingin bersahabat baik dengan mereka. Terima kasih. Silakan ditanggapi Pak Joko Widodo. Silakan ditanggapi Pak Joko Widodo. Kalau menurut saya ada dua hal penting dalam hal hubungan kita dengan Australia. Yang pertama ada ketidakpercayaan. Ini masalah trust. Sehingga terjadi dalam beberapa bulan yang lalu masalah penyadapan. Ini hanya masalah ketidakpercayaan, masalah trust antar negara. Oleh sebab itu ke depan menurut saya diplomasi pemerintah dengan pemerintah, antar pelaku bisnis dengan pelaku bisnis, antar masyarakat dengan masyarakat itu terus dilakukan dan terus digalakkan. Inilah yang akan mengurangi ketegangan itu dan inilah yang akan mengurangi konflik-konflik yang ada, gesekan-gesekan yang ada antara Indonesia dan Australia. Dan diplomasi budaya merupakan diplomasi budaya, diplomasi pendidikan, tukar-menukar budaya, tukar-menukar pendidikan. Saya kira juga merupakan sebuah diplomasi yang terus kita harus galakkan. Kemudian yang kedua masalah kewibawaan. Menurut saya kita ini dianggap sebagai negara yang lebih lemah. Oleh sebab itu ke depan masalah kehormatan negara, masalah kewibawaan negara ini harus menjadi catatan khusus bagi Presiden. Jangan sampai kita ini dilecehkan, jangan sampai kita ini diremehkan gara-gara kita dianggap lemah dan tidak berwibawa. Itu menurut saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan persilakan Pak Prabowo untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo. Saya kira tanggapan Pak Joko Widodo sebetulnya sejalan dengan jawaban saya. Ya, Bapak bilang trust, saya bilang mereka curiga sama kita harus yakinkan mereka bahwa kita bukan ancaman sama mereka. Kita ingin jadi good neighbor, kita ingin jadi tetangga yang baik. Jadi sebetulnya dalam hal ini kita sama, Pak. Loh, bukan, kalau baik ya baik. Ini Pak, penonton lebih galak dari kita, Pak, ya. Ini penonton galak-galak gimana? Kayak nonton bola aja. Jadi dalam hal itu benar, kita harus build up trust, kita ingin damai, kita tidak mau macam-macam. Tetapi bahwa kita dianggap lemah, kita harus cek ke diri kita. Jangan-jangan memang kita lemah. Saudara-saudara, kalau hitung-hitungan, Pak, kalau hitung-hitungan main catur, dia hitung ini apa itu pionnya berapa, kudanya berapa, kan begitu. Kalau negara dia hitung kapal selam kita berapa, pesawat terbang kita berapa, yang bisa terbang berapa, ya kan? Jangan-jangan 2 skuadron tapi nggak bisa terbang. Jadi gitu. Jadi kita nggak mau dianggap lemah. Saya nggak lemah, tapi nggak punya kekuatan, ya dianggap lemah. Jadi karena itu
Marilah kita bangun kekuatan ekonomi Indonesia. Saudara-saudara. Terima kasih Pak Prabowo. Pak Prabowo dan Pak Joko Widodo. Pertanyaan ketiga untuk segmen ini akan kita lanjutkan setelah jeda-jeda ini. Jadi Bapak-Bapak sekalian bisa turun minum untuk sementara. Pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan ini. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden, KPU telah melakukan pemutakhiran data pemilih dan menetapkan Cukup. Baik, Pak Prabowo dan Pak Joko Widodo, kita masih ada satu pertanyaan dari Pak Joko Widodo, kemudian nanti juga ada satu pertanyaan dari Pak Prabowo dan kemudian dari Pak Joko Widodo. Saya persilahkan pertanyaan pertama disampaikan oleh Pak Prabowo kepada Pak Joko Widodo. Saya persilahkan Pak, 1 menit. Terima kasih saudara moderator. Saudara Joko Widodo, menurut Bapak apakah postur angkatan perang kita sudah cukup kuat? Apa perlu ditambah atau dikurangi? Kalau ditambah dengan keterbatasan dana, caranya bagaimana? Kita punya kekuatan. Kalau tidak salah, dari pasukan darat saja kita punya sekitar 160 batalion, padahal kita punya 500 kabupaten. Berarti ada sekitar 350 kabupaten yang kosong pertahanannya. Terima kasih. Mohon tanggapan dan pandangan Bapak bagaimana mengisi kabupaten-kabupaten yang kosong tidak ada tentaranya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko Widodo, saya persilakan. Terima kasih Pak Prabowo. Kita tahu semuanya bahwa anggaran untuk pertahanan kita sekarang ini mencapai kurang lebih 80 triliun. Kalau ekonomi kita tumbuh di atas 7%, kami meyakini dalam waktu 4-5 tahun bisa mencapai 3 kali lipat, kurang lebih 200-an 10 triliun. Ini sebuah angka yang besar. Oleh sebab itu kekurangan-kekurangan yang ada bisa kita tambahkan, asalkan dengan catatan sekali lagi ekonomi kita tumbuh di atas 7%. Baik mengenai jumlah prajurit untuk wilayah-wilayah yang kosong, dan baik juga untuk peralatan pertahanan kita. Semuanya memang masih jauh dari cukup. Oleh sebab itu, kuncinya ekonomi kita harus tumbuh di atas 7%. Dengan ekonomi tumbuh di atas 7% itu, kita akan mempunyai anggaran yang lebih besar, dan anggaran yang lebih besar itu akan bisa kita gunakan untuk baik untuk menambah jumlah prajurit kita, dan juga untuk menambah alutsista kita, menambah alat-alat pertahanan kita, sehingga betul-betul semuanya yang berada di wilayah negara kita ini betul-betul bisa kita kuasai dengan baik. Dengan peralatan-peralatan cukup, dengan personil yang cukup, baru kita berani menyampaikan bahwa kita memang betul-betul siap dan negara punya wibawa, negara akan dihormati oleh negara yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan persilakan Pak Prabowo untuk memberikan tanggapan atas jawaban Pak Joko Widodo. Apakah Bapak pernah memikirkan apakah Indonesia memerlukan suatu tentara cadangan atau tidak? Tentara semacam perlawanan rakyat
tentara cadangan teritorial begitu. Terima kasih. Baik, Pak Joko Widodo. Sangat diperlukan, karena apapun sekarang ini kita ingin juga melatih agar cadangan-cadangan yang ada ini ada di sipil. Baik Menwa yang dilatih, baik Hansip yang dilatih, baik rakyat yang dilatih, sehingga setiap saat diperlukan, setiap waktu diperlukan, mereka akan siap untuk di medan apapun. Inilah saya kira pertahanan semesta kita, agar kita tidak tergantung kepada jumlah tentara yang ada karena memang anggarannya belum mencukupi, tetapi kesiapan kita di personil akan didukung oleh pertahanan dari sipil kita seperti tadi yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Joko Widodo, sekarang giliran Bapak untuk bertanya kepada Pak Prabowo Subianto. Saya persilakan Pak Joko Widodo. Terima kasih Bapak Prabowo. Komunitas Ekonomi ASEAN, ASEAN Economic Community akan berlaku akhir 2015. Untuk itu, daya saing ekonomi kita akan menjadi penting. Apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan daya saing itu dalam hal ini hubungan dengan negara yang lain? Terima kasih. Silakan Pak Prabowo. Baik, terima kasih. Inti daripada meningkatkan daya saing adalah bahwa kita memberi fasilitas, memberi insentif, memberi dukungan-dukungan kepada perusahaan-perusahaan kita tanpa kita melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian internasional tersebut. Insentif-insentif yang bisa diberikan, pendidikan, kredit-kredit yang diperlancar, perizinan yang dipermudah, kemudian lahan-lahan yang dipermudah, banyak sekali yang bisa dilakukan oleh sebuah pemerintahan yang ingin mengunggulkan perusahaan-perusahaan nasional untuk bisa bersaing di suatu komunitas yang nantinya akan datang ke kita. Ini juga butuh investasi besar-besaran di bidang pendidikan. Kita mau tidak mau harus menyiapkan sumber daya manusia kita untuk bisa berhadapan dengan keterbukaan nanti yang mau tidak mau kita sudah setujui dan kita harus hadapi. Tetapi pemerintah tentunya harus menjaga kepentingan nasional kita. Kita harus waspada dan kita harus evaluasi dampak-dampaknya, semua dampak daripada nanti keterbukaan itu kepada ekonomi kita dan kepada keselamatan daripada pengusaha dan perusahaan-perusahaan kita. Juga selalu saya kembali, kita harus sangat-sangat ketat dalam menjaga kekayaan nasional kita, terutama kita harus paksakan processing industri supaya diterapkan di semua sektor industri di dalam negeri, di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Prabowo. Pak Jokowi, mohon ditanggapi. Yang pertama, pembangunan manusia, terutama karena kita sudah dalam waktu yang sangat mepet. Oleh sebab itu, menurut saya pembangunan teknopark, pembangunan tempat-tempat latihan bagi anak-anak muda, kita harus segera dikerjakan. Karena ini sudah tinggal setahun, sudah sangat mepet sekali. Tidak ada ruang lagi kita untuk berbicara mau atau tidak mau. Ini harus kita hadapi. ASEAN Economic Community. Kemudian yang kedua, diplomasi perdagangan kita harus diperkuat bagi dubes-dubes yang berada di ASEAN. Artinya apa? Dubes-dubes kita harus menjadi marketer,
harus mampu memarketingi, mampu memasarkan produk-produk yang ada di daerah-daerah. Baik produk industri kecil, baik produk-produk UKM yang sebetulnya ini mempunyai daya saing yang tinggi. Karena harganya masih sangat kompetitif, harganya punya daya saing. Hanya perlu mereka diberikan ruang untuk memasarkan produknya ke luar negeri. Oleh siapa? Oleh dubes-dubes kita. Kita ingin ke depan dubes-dubes kita diplomasinya 80% harus diplomasi di bidang perdagangan. Mereka harus bisa mencari pasar bagi produk-produk kita, mereka harus bisa bernegosiasi, dan mereka harus bisa melakukan transaksi. Sehingga kita betul-betul bisa menyerang ke sana terlebih dahulu, bukan kita yang diserang oleh produk-produk mereka. Saya kira cara tercepat itulah yang ingin ke depan kita kerjakan. Jangan sampai pasar kita justru dikuasai oleh barang-barang impor. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Pak Prabowo, saya persilakan untuk menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Pak Joko Widodo. Sebetulnya saya kurang tangkap tanggapan dari Bapak, tapi arah pembicaraan gagasan-gagasan Bapak sebetulnya tidak bertentangan dengan pemikiran saya, ya kan? Masalahnya menurut saya itu agak terlalu teoritis. Bapak sendiri mengatakan tinggal 1 tahun, ya kan? Membangun teknopark berapa lama, ya? Jadi kadang-kadang kita ini gampang dengan slogan, dengan apa ya, dengan jawaban-jawaban teoritis, tetapi masalahnya Bapak sendiri mengatakan kita tinggal 1 tahun, ya. Jadi tidak semudah itu kita, Bapak katakan kita menghadapi serangan, ya. 1 tahun kita harus membuat industri-industri yang bisa menahan. Saya kira marilah kita realistis, investasi, ya, kita benahi diri kita, hemat anggaran, hemat APBD, hemat APBN, tutup kebocoran, kurangi semua yang menghambur-hamburkan uang rakyat. Itu baru kita punya uang, kita bisa investasi, baru kita kompetitif, baru kita menghadapi serangan-serangan dari luar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Pak Prabowo dan Pak Joko Widodo, dari sejak awal Bapak-Bapak sekalian sudah menyampaikan visi misi, lalu sudah dipertajam, bahkan Bapak sekalian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan, dan kemudian diteruskan dengan tanggapan, pertanyaan dan tanggapan dari Bapak berdua. Nah, saya sekarang ingin Bapak-Bapak sekalian memberikan statement terakhir, pernyataan terakhir dari apa yang kita lakukan. Saya akan mulai dari Pak Joko Widodo untuk 2 menit. Saya persilakan. Terima kasih. Kita menyadari bahwa geopolitik ekonomi, geopolitik politik yang ada sudah bergeser dari barat menuju ke timur, dari barat menuju ke Asia. Dan kita sekarang ini berada di tengah-tengahnya, di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Tantangan ke depan itulah yang ingin kita hadapi. Dan Jokowi JK meyakini apabila kita membangun kemaritiman kita meyakini bahwa ke depan kita akan menjadi poros maritim dunia, sehingga negara kita berwibawa, negara kita dihormati. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin membacakan apa yang disampaikan dan ingin mengingatkan kembali apa yang disampaikan oleh Jenderal Besar kita, Bapak Sudirman. Beliau mengatakan bahwa satu-satunya hak milik Republik ini yang tidak berubah-ubah
meskipun mengalami soal dan perubahan, hanyalah Angkatan Perang Republik Indonesia. Marilah kita bersama-sama jadikan negara kita, Indonesia, sebagai bangsa pemenang. Dan kita semua memastikan pesan Jenderal Sudirman tersebut akan terus tegak dan kita dirikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dua jari. Terima kasih Pak Joko Widodo. Pernyataan akhir dari Pak Prabowo Subianto. Saya persilahkan. Baik, saudara moderator, saudara-saudara sekalian, dimanapun engkau berada, kita baru saja membahas masalah tentang politik luar negeri dan ketahanan nasional. Bagi kami, bagi Prabowo Hatta, ketahanan yang paling kuat, pertahanan yang paling kuat adalah kemakmuran rakyat. Karena itu, kita harus bekerja keras untuk memperkuat ekonomi kita. Kita harus kurangi pemborosan dan kebocoran. Benar, kita harus kurangi kebocoran. Kalau kita tidak kurangi, kita tidak akan punya kekuatan. Semua hanya menjadi slogan dan impian. Kita harus melakukan penghematan besar-besaran. Kita harus melakukan disiplin pribadi. Kita harus membersihkan seluruh aparat kita. Kita harus mewujudkan suatu aparat yang bisa mempercepat pembangunan ekonomi. Kita harus hilangkan kemiskinan. Kita harus berantas korupsi. Kita harus naikkan kesejahteraan rakyat kita. Baru ketahanan kita akan kuat, baru kita akan disegani. Tidak ada negara yang akan hormat sama Indonesia selama Indonesia lemah dan tidak punya kekayaan, tidak punya kekuatan. Karena itulah Prabowo dan Hatta akan berjuang keras untuk menyelamatkan kekayaan nasional Republik Indonesia, dan dengan demikian kita akan bangkit menjadi negara yang terhormat, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Terima kasih. Pak Prabowo, terima kasih. Pak Joko Widodo, terima kasih. Sebentar dulu Pak, sini. Para pemirsa sekalian, kita sudah mengikuti debat Presiden putaran ketiga yang berbicara tentang politik internasional dan ketahanan nasional. Kita sudah mendengar paparan dari calon presiden nomor urut 1, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan juga kita sudah mendengar paparan dari calon presiden nomor urut 2, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, dan kita juga sudah mendengar berbagai kebijakan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sudah dipaparkan, sudah diperdebatkan. Sekarang giliran saudara-saudara sekalian, para pemirsa, para hadirin di sini, para pendengar di radio, untuk menentukan pilihan saudara. Pilihan pada tanggal 9 Juli 2014. Gunakanlah hak konstitusional Anda. Mudah-mudahan Anda turut di dalam menentukan jalannya negara kita yang kita banggakan, Republik Indonesia. Para pemirsa sekalian, saya juga ingin mengingatkan dalam kesempatan ini bahwa ada 2 kali debat capres dan kemudian cawapres, kemudian capres dan cawapres. Pada tanggal 29 Juni nanti akan ada debat
antara calon wakil presiden, dan mudah-mudahan saudara-saudara sekalian akan bisa melihat karena akan membicarakan masalah yang sangat penting, yaitu masalah sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan teknologi. Saya Hikmahanto Juwana, saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara, Anda baru saja menyaksikan jalannya debat putaran ketiga yang membahas tentang politik internasional dan juga ketahanan nasional. Tentunya Anda semua yang sedang menyaksikan saat ini di layar SCTV mempunyai pendapat sendiri terhadap apa yang sudah dikeluarkan